Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan membahas pada materi pertama di semester Gasal tahun ini. Untuk kelas 11 kita mulai dengan materi matriks. Matriks, apa itu matriks? Matriks adalah susunan huruf atau angka yang diatur dalam baris dan kolom. Banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom pada matriks disebut sebagai urdu matriks. Nama suatu matriks dituliskan dengan huruf besar. Misalnya saya punya contoh suatu matriks susunannya seperti ini. Ini antara lain matriks ini memiliki urdu, matriksnya disebut dengan matriks A dengan banyaknya baris sebanyak M, banyaknya kolom sebanyak N, sehingga matriks ini berurdu M kali N. A11 itu artinya elemen atau anggota matriks pada baris pertama, kolom pertama. M-nya 1, N-nya 1. A12 itu artinya anggota matriks pada baris pertama, kolom kedua. M-nya 1, N-nya 2. A13 artinya anggota matriks pada baris pertama, kolom ketiga. Maka M-nya 1, N-nya 3. Yang depan itu baris, yang belakang itu kolom. Jadi M diikuti N. Sehingga untuk keseluruhan setiap anggota matriks pada baris pertama ini saya tuliskan sebagai A1N. Elemen pada baris pertama, kolomnya ke N. Berikutnya A21 berarti baris kedua kolom ke 1. A22 baris kedua kolom kedua. A23 baris kedua kolom ketiga, dan seterusnya pada baris kedua kolom ke N. Dan terakhir adalah kalau dia sampai pada baris ke M dan kolom ke N, maka ditulis sebagai A kecil MN. Bedanya A besar M kali N dengan A kecil MN adalah kalau A besar M kali N artinya matriksnya matriks A dengan banyaknya baris sebanyak M, banyaknya kolom sebanyak N, atau ordonya adalah M kali N. Sedangkan A kecil MN itu artinya anggota matriks pada baris ke M, kolom ke N. Itu mengenai pengertian matriks dan anggota-anggotanya. Saya berikan contoh misalnya matriks P di sini. Matriks P memiliki ordo 4 kali 3. Kenapa disebut ordonya 4 kali 3? Karena banyaknya baris ada 4. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kolomnya ada 3, yaitu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Sekarang kalau disuruh menentukan anggota-anggotanya posisinya di mana, ini disebut sebagai anggota pada baris pertama, kolom pertama, atau disebut sebagai A11. A11 8, A127, A134, A21 6, A22 7, A23 baris kedua kolom ketiga negatif 2, A31 1, A32 nilainya 3, A33 nilainya 5. Ini namanya A41. A41 nilainya 0, A42 nilainya 1, dan A43 nilainya negatif 1. Ini adalah pengertian matriks P yang memiliki ordo 4 kali 3 karena memiliki 4 baris dan 3 kolom. Sedangkan A kecil ini menunjukkan anggota-anggota matriks pada posisi baris kesekian, kolom kesekian. Berikutnya adalah jenis-jenis matriks.
Jenis-jenis matrik itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah matrik baris. Kenapa disebut sebagai matrik baris? Karena matrik itu hanya memiliki satu baris saja. Jumlah kolomnya berapa? Bebas. Yang penting jumlah barisnya hanya ada satu. Baris itu posisinya di depan, berarti ininya harus satu semua. Kalau barisnya satu, kolomnya satu, berarti anggotanya hanya ada satu. Nah, contoh matrik P anggotanya hanya ada angka 4, berarti ini satu baris satu kolom. P12 satu baris dua kolom, contohnya negatif 2 1. P13 artinya satu baris tiga kolom, contohnya 3 0 5. Ini kalau disebutkan anggotanya berarti A11-nya 3, A12-nya 0, A13-nya 5. Ini matrik baris. Setiap matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja. Jumlah kolomnya bebas. Yang kedua adalah matriks kolom. Berbeda dengan matrik baris, kalau matrik kolom adalah matrik yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Jumlah barisnya berapa? Bebas. Yang penting jumlah kolomnya hanya ada satu. Kolom itu menggantikan n, jadi posisinya di belakang. Contohnya saya punya matrik Q, misalnya banyaknya baris 1, banyaknya kolom 1, berarti dia ordonya 1 1. Dia mewakili matrik baris maupun matrik kolom karena barisnya 1, kolomnya 1. Contohnya ini tadi. Q21 artinya banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom hanya ada 1. Contohnya seperti ini. Q31 artinya banyaknya baris 3, banyaknya kolom 1. Kalau disebutkan ini namanya A11-nya 0, A21-nya 1, A31-nya saya ulang, A11 0, A21 1, dan A31 4. Itu pengertian matrik kolom. Berikutnya adalah matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi banyaknya M sama dengan banyaknya N. Depan dan belakang sama, disebut matrik persegi. Contohnya P11, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contoh ini. Q2 kali 2 artinya banyaknya baris ada 2, yaitu ini baris pertama, ini baris kedua. Banyaknya kolom ada 2, yaitu ini ke bawah 1 2. Ini namanya matrik persegi. Misalnya R3 kali 3, ya sama, banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom ada 3. Ini kolom, ini kolom. Kalau menyebutkan elemen-elemennya seperti yang tadi di awal, ini namanya elemen baris kedua kolom pertama. Ini namanya elemen baris kedua kolom kedua. Ini namanya elemen baris ketiga kolom kedua, dan seterusnya. Yang keempat adalah matrik diagonal, yaitu suatu matrik yang elemen-elemen pada diagonal utamanya tidak nol. Diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu ditarik dari paling atas kiri terus sampai ke pojok bawah kanan. Dia syaratnya harus matrik persegi dulu. Misalnya contohnya matrik P ini matrik persegi dengan ordo 2 kali 2. Pada diagonal utama ini angkanya tidak 0. Angka yang lain harus 0. Ini matrik Q juga persegi dengan ordo 3 kali 3. Diagonal utamanya elemennya tidak 0. Di sini kebetulan 6, 3, 1. Yang lainnya 0. Itu matrik diagonal. Berikutnya adalah matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik diagonal. Nah, ini saling berhubungan. Matrik identitas adalah matrik diagonal. Padahal matrik diagonal itu adalah matrik persegi. Berarti matrik identitas juga otomatis merupakan matrik persegi.
Hanya bedanya dia merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Jadi ini sangat mirip dengan matriks diagonal, hanya bedanya kalau matriks diagonal di sini ada angka, tetapi angkanya boleh selain angka 1. Berarti bebas angka, yang penting selain angka 1 itu matriks diagonal. Tapi kalau matriks identitas, diagonal utamanya harus bernilai 1, yang lain bernilai 0. Matriksnya harus matriks persegi. Itu matriks diagonal. Berikutnya itu matriks identitas, maaf, tadi matriks identitas. Berikutnya transpos matriks. Transpos matriks adalah memindahkan anggota baris menjadi anggota kolom atau sebaliknya. Contoh, saya punya matriks awalnya terdiri dari 1 baris 2 kolom atau ordonya 1 kali 2. Maka kalau saya mentransposkan matriks P, saya tulis P pangkat T kecil. Cara penulisannya, yang tadinya menuliskan ke baris menjadi menuliskan ke kolom. 32 menjadi 32. Maka ordonya yang semula 1 kali 2 menjadi 2 kali 1. Matriks Q kebetulan dia matriks persegi. Banyaknya kolom ada 2, banyaknya baris ada 2. Kalau saya transposkan, otomatis matriksnya juga tetap matriks persegi, sama-sama 2 kali 2. Hanya bedanya posisinya berubah. Yang tadinya 42 ke samping menjadi 42 ke bawah. Terus ini 20 ke samping, 10 ke samping menjadi 10 ke bawah. Contoh yang ketiga, matriks R. Dia ordo semula adalah 2 baris 3 kolom, atau saya katakan R 2 kali 3. Maka transpos dari matriks R saya tulis menjadi ordonya kebalikannya, 3 kali 2. Dan posisinya berubah menjadi 340 yang tadinya ke samping menjadi 340 ke bawah. 5 min 1 2 ke samping menjadi 5 min 1 2 ke bawah. Ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Itu matriks transpos. Sementara itu dulu.